Izin ya Pak ya. Ya, Halo teman-teman semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini kami akan mewawancarai profesi hakim terkait dengan etika profesi hakim. Saat ini sudah bersama kami ada Bapak Hakim Pak Suryadi ya Pak ya, ya yang akan memberikan sedikit insight terkait dengan profesi hakim. Mungkin langsung saja pertanyaan pertama dari saya mungkin ya Pak ya. ya, Sebenarnya gambaran besarnya aja bagaimana sih sebenarnya apa sih itu profesi hakim gitu dulu. Yang paling dasar. ya, oke, baik. Profesi hakim adalah suatu jabatan yang diberikan oleh negara kepada orang-orang yang berhasil mengikuti ujian profesi hakim namanya ya. Nah, ujian profesi hakim ini itu ada dua kategori. Yang pertama, hakim yang calon hakim yang direkrut dari fresh graduate atau CPNS ya namanya. Yang pertama, lalu yang kedua adalah lalu rekrutmen calon hakim dari pegawai atau yang sebelumnya sudah menjadi pegawai. Nah, itu untuk profesi hakim. Jadi melalui dua kategori ini ada rekrutmen hakim, sehingga kalau mereka yang lulus dalam ujian profesi hakim itu maka bisa disebut sebagai hakim. Untuk selanjutnya Pak, saya izin bertanya, sebenarnya apa yang awalnya mendorong Bapak memilih profesi hakim, dan apakah motivasi itu masih sama sampai sekarang yang mendorong Bapak untuk menjadi hakim? Motivasi Ya, apa? ya. Jadi alasan saya memilih profesi hakim ini yang pertama ya, profesi hakim itu adalah tugas mulia ya, tugas mulia yang diberikan oleh negara gitu kepada seseorang, sehingga salah satu motivasi saya memilih profesi hakim itu yaitu ya ingin mencoba melaksanakan tugas-tugas mulia itu ya. Ada jargon yang diberikan kepada hakim itu, bahwa hakim itu adalah perpanjangan dari Tuhan gitu kan. Itu yang pertama, jadi memotivasi saya untuk mengikuti atau mengambil profesi hakim ini. Yang kedua, profesi hakim ini tantangan dalam rangka penegakan hukum gitu kan. Jadi yang menegakkan hukum di negara kita ini ya, salah satu di antaranya adalah hakim. Nah, karena itu saya termotivasi tertantang untuk yang menjadi hakim dalam rangka menegakkan hukum yang seadil-adilnya. Pak, ini kan kami berbicara mengenai kode etik profesinya ya Pak. Nah, di dalam profesi hakim itu sendiri, apakah kode etik itu tuh termasuk aturan tertinggi di dalam profesi hakim, atau memang ada aturan-aturan lain Pak yang harus ditaati oleh hakim sendiri? Oke ya. Jadi kalau sudah menjabat sebagai hakim, maka dia terikat oleh etika profesi. Nah, etika profesi itu diatur dalam surat keputusan bersama antara Ketua Mahkamah Agung dengan Ketua Komisi Yudisial. SKB itu tertuang dalam keputusan nomor 047 tahun 2009 tentang kode etik dan pedoman perilaku hakim. Nah, di dalam kode etik dan pedoman perilaku hakim itu merupakan pedoman atau etika profesi yang harus dilakukan oleh seorang hakim. Untuk pertanyaan selanjutnya, kenapa sih Pak hakim itu dibilang sebagai penegak hukum? Ya, jadi menegakkan hukum itu kan harus melalui proses ya. Jadi tidak bisa ujuk-ujuk ya, atau main hakim sendiri misalnya kan. Jadi hukum itu tegak itu melalui proses. Nah, salah satu yang memproses penegakan hukum itu hakim.
Jadi tugas hakim itu dalam undang-undang kekuasaan kehakiman itu adalah menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara yang disampaikan kepada hakim itu melalui pengadilan itu kan. Jadi kenapa hakim itu disebut sebagai salah satu penegak hukum ya karena memang bagian dari proses penegakan hukum. Dalam istilah pidana itu pernah belajar istilah pidana itu bahwa hakim itu adalah merupakan bagian dari penegak hukum bersama aparat penegak hukum lainnya atau yang disebut criminal justice system. Nah, criminal justice system itu diawali oleh satu kepolisian, yang kedua kejaksaan, yang ketiga hakim, yang keempat satu lagi apa? Lembaga pemasyarakatan. Jadi polisi itu dalam rangka melakukan penyelidikan dan penyidikan, ya. Kemudian jaksa itu dalam rangka penuntutan. Kemudian hakim dalam rangka memberikan putusan atau vonis. Setelah ada vonis, maka terpidana harus dimasukkan ke dalam lapas. Nah, karena itu lapas itu merupakan bagian dari criminal justice system. Untuk selanjutnya terkait penampilan, bagaimana penampilan atau branding seorang hakim itu selayaknya itu di depan masyarakat itu seperti apa Pak? Ya, nah di dalam etika profesi, di dalam kode etik dan pedoman perilaku hakim, hakim itu tentu tidak boleh itu ya. Jadi penampilannya baik itu di persidangan maupun di luar persidangan. Di luar persidangan itu termasuk di lingkungan ya, di rumah maupun di lingkungan sekitarnya itu, maka hakim harus tetap menegakkan kode etik dan pedoman perilaku hakim. Misalnya sebagai contoh nih ya, bahwa hakim itu harus jujur gitu kan, hakim itu harus bijaksana, arif dan bijaksana misalnya. Nah, kode etik seperti itu harus juga terejawanta di dalam rumah dan lingkungan, bukan hanya di persidangan. Gitu kan? Gitu. Sejauh Bapak jadi hakim, apakah ada kasus yang paling berkesan buat Bapak sejauh ini yang Bapak ingat? Kasus apa? Yang paling berkesan buat Bapak? Oh, paling berkesan. Jadi kebetulan background saya ini kan dari lingkungan peradilan agama ya. Jadi kalau bicara Badan Pengawasan Mahkamah Agung, di Badan Pengawasan Mahkamah Agung ini ada 4 lingkungan peradilan. Latar belakangnya seorang hakim itu. Ada yang dari pengadilan negeri, ada yang pengadilan agama, ada yang pengadilan tata usaha negara, ada yang dari pengadilan militer. Nah, saya kebetulan punya background dari lingkungan peradilan agama ya. Jadi pada saat menjadi hakim judek fakti yang mengadili perkara ya. Kalau sekarang kan saya di badan pengawasan ini tidak lagi mengadili perkara di persidangan, tapi mengawasi hakim dan aparatur. Tidak lagi persidangan, tidak persidangan. Nah, pertanyaan tadi, apakah saya atau apakah Bapak pernah mengadili perkara yang agak unik gitu ya? Agak unik. Nah, jadi saya mundur ke belakang nih ya. Pada saat saya menjadi hakim judek fakti namanya. Jadi pada saat saya menjadi hakim dari perkara di ruang persidangan itu ada yang menarik. Menarik itu adalah perkara tentang menurut saya nih ya, menurut saya ya, perkara pembagian harta bersama. Pembagian harta bersama yang substansi perkaranya itu si penggugat itu nggak punya bukti-bukti tertulis tentang kepemilikan harta bersama itu. Bukti-bukti kepemilikan itu dipegang oleh suami. Dia tahu bahwa itu memang harta bersama atas pencarian pada masa perkawinan. Tapi bukti-bukti tertulisnya itu tidak dia pegang. Yang pegang suami. Nah ini menarik, kenapa menarik?
Kalau hakim hanya membaca atau mempertimbangkan aspek formilnya, ketika di persidangan itu nggak ada alat bukti tentang kepemilikan, maka gugatannya itu akan ditolak kan? Padahal itu senyatanya punya suami dan istri yang ketika terjadi sengketa harus dibagi dua. Nah, itu menjadi tantangan bagi kami majelis hakim kan. Jadi menurut saya menarik itu. Menarik apakah kebenaran formil yang harus dikedepankan atau kebenaran material. Kalau kebenaran formil, sampai kapanpun si istri itu tidak akan dapat kan? Ya. Karena kan dipegang suami. Gitu kan? Tapi kalau kita mengedepankan kebenaran material, maka keadilan itu pasti akan didapati. Baik Pak, sebenarnya ini pertanyaan dari teman saya, tapi teman saya agak kurang enak badan, jadi takut suaranya kurang jelas di podcast. Iya. Jadi mungkin saya wakilkan. Iya. Nah, jadi kan mata kuliah kami ini adalah mata kuliah etika profesi hukum. Nah, dosen kami ini Pak selalu bilang kalau mata kuliah ini adalah mata kuliah nasihat. Nah, mungkin di antara kami ini nantinya mungkin akan ada yang menjadi hakim juga. Mungkin boleh Pak satu nasihat yang mungkin menurut Bapak itu harus kami pegang sampai nanti mungkin di masa depan salah di antara kami mungkin ada yang menjadi hakim juga. Oh ya, baik ya. Saya doakan semua menjadi hakim nanti ya. Amin. Sekurang-kurangnya aparatur pengadilan lah ya, sekurang-kurangnya. Nah, jadi nanti kalau sudah menjadi hakim, maka yang paling harus dikedepankan ya, yang harus paling dilaksanakan itu ya pedoman nih etika profesi itu, kode etik dan pedoman perilaku hakim itu yang terpenting. Apalagi seperti saya ini tugas di badan pengawasan itu ya dalam rangka menegakkan kode etik dan pedoman perilaku hakim itu bagi hakim dan khususnya bagi hakim ya. Kalau dia melanggar kode etik, kan nanti itu ada akibat hukumnya. Nah, itu yang terpenting ya. Jadi pedoman ini dan laksanakan kode etik dan pedoman perilaku hakim itu. Nanti bisa dibaca itu dalam SKB Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Komisi Yudisial nomor 047 tahun 2009 gitu. Itu penting. Mungkin dari teman-teman ada yang mau tanya lagi? Ya, ada cukup. Ya. Mungkin kami izin tutup dulu ya Pak ya di podcast. Oke. Ya. Cukup sekian teman-teman semua pemaparan sekilas terkait dengan etika profesi hakim yang telah disampaikan oleh Pak Suryadi. Oke, terima kasih banyak Pak. Ya, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.